Selesai pelajaran yang wajib dan yang mustahil, apalagi yang dipelajari, mengetahui yang harus pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berapa macam yang harus pada zat Allah? Itu cuma satu macam saja. Mana itu yang satu macam? Yang mengadukan mungkin atau tidak mengadukannya. Itu seperti mengadukan kita ini, itu bukan wajib bagi Allah, tetapi hanya harus baik, bisa mengadukan, bisa tidak mengadukan. Makanya di dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan nikmat itu ada dua, ada nikmat ijad dan ada nikmat ibdah. Maka bersyukurlah kita yang hari ini pertama dijadikan oleh Allah manusia. Allah bisa baik menjadikan yang namanya Syafriyadi itu mungkin sebuah batu atau sebatang pohon atau berbagai macam, atau binatang, nama binatang, bisa menjadikan kita ini sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, ini kita bersyukur Allah menjadikan kita makhluk yang paling sempurna dari segala penciptaannya. Dan ini kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah bersyukur. Yang ada mengeluh terus, yang ada protes terus, yang ada kita tidak menerima ketetapan Allah, tidak mau dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya dari penciptaan baik itu sudah diciptakan Allah makhluk yang paling sempurna dari sekian banyak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan batu, apalagi batu bata, digiring-giring orang, kemudian dipatah-patahin orang, kemudian dibikin dinding, macam-macam. Kalau jadi batu koral, batu kerikil, untuk ngecor, untuk jalan. Nah, ini kita bersyukur dijadikan Allah sebagai manusia. Ini mesti harus syukuri. Dijadikan manusia banyak. Bisa umat yang dahulu, kemudian ada umat dari nabi-nabi sebelumnya, dan kita dijadikan umat daripada penghulu segala nabi, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dijadikan beragama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Bersyukur lagi kita, nikmat yang besar-besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah dijadikan umat Islam, dijadikan pula tinggal di negeri yang aman, negeri yang bebas untuk menjalankan syariat agama. Sempat kita tinggal di Palestina sana atau di Myanmar, payah juga kita nih nak ngaji kayak gini, dah bisa. Kenapa diburu-buru orang, diusir orang? Tiap sebentar-sebentar terdengar bom, terdengar apa jatuh. Ini kita udah ditinggalkan di negeri yang aman sentosa dan dilindungi oleh undang-undang negara kita untuk bebas menjalankan syariat. Dan juga kita bersyukur, dan juga kita berterima kasih dengan Allah. Dari sekian banyak daerah di Yapo, kita dijadikan di Jambi negeri yang memang sangat aman, baik masyarakatnya yang welcome terhadap pendatang manapun, tidak terjadi perselisihan dengan suku apapun, dan bisa menjadikan tempat bagi orang berusaha. Jadi negeri Jambi ini luar biasa sekali. Dia bisa memberikan ketenangan bagi orang yang bisa masuk ke negeri Jambi ini, bagi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dikenali, dijadikan pulau ngaji. Inilah nikmat yang besar-besar yang mesti harus kita syukuri. Apa perbedaan tidak mengadukan dan meniadokan? Tidak mengadukan dan meniadokan. Arti tidak mengadukan ialah tidak
memperbuat. Apapun lo arti meniadokan, itu meniadokan artinya menghabiskan. Jadi kalimat ini seperti samo. Yang pertama tidak mengadokan, yang kedua tidak memperbuat. Yang kedua adalah meniadokan. Kalau tidak mengadokan itu makna daripada tidak mengadokan itu adalah tidak memperbuatnya. Sementara kalau meniadokan itu menghabiskan atau menghilangkan. Apa yang dinamakan mungkin? Nah, ini mungkin ini bukan mungkin seperti bahasa Indonesia yang mungkin saja, bukan seperti itu. Mana dikatakan mungkin yang bangsa mau ado, mau tiado, bisa ado, bisa tak ado kalau bahasa kita gitu. Apa artinya Tuhan mengadukan mungkin? Yang belum ado itu diadokan Tuhan. Seperti mana umpamanya? Seperti kita sekarang ini. Bagaimana keterangannya? Sebelum kita ado bernama mungkin yang belum ado. Dia mungkin bisa ado, bisa tidak ado. Nah, sebelum ado maka itu dinamakan mungkin. Mungkin yang belum ado. Kemudian bagaimana pula jadinya? Maka Tuhan mengadukan kita. Tuhan mengadukan kita, apa namanya? Itulah namanya Tuhan mengadukan mungkin. Tuhan mengadukan mungkin, apa hukumnya? Cuman harus. Hukumnya harus baik, tidak wajib. Mengadukan kita ini pun juga tidak wajib. Apa artinya harus? Tuhan mengadukan kita itu tidak dengan mesti atau wajib. Apa artinya Tuhan mengadukan kita tidak dengan mesti? Kita boleh diadukan Tuhan dan boleh juga tidak diadukannya. Bersyukur kita hari ini diadukan. Dulu tidak ada, sekarang ada, suatu saat nanti tidak ada lagi. Kata-kata orang bahwa Tuhan yang mengadukan kita wajib bukan harus. Kata-kata orang bahwa Tuhan yang mengadukan kita, Tuhan yang mengadukan kita wajib bukannya harus. Yo, kalau pakai yang memang wajib bukannya harus. Apa artinya? Tuhan yang mengadukan itu wajib. Yang mengadukan kita pasti Tuhan, bukan yang lain daripada Tuhan. Bukankah ibu bapak kita yang membuat kita? Nah, kita ini kan dari ibu bapak, tidak sekali-kali. Mana keterangannya? Nabi Adam alaihissalam tidak ada ibu bapaknya. Kalau memang ibu bapak yang menjadikan kita, bagaimana dengan siapa orang tua daripada Nabi Adam alaihissalam? Mana ibunya? Mana lagi keterangannya? Siti Hawa tidak ada ibu. Mana lagi keterangannya? Nabi Isa alaihissalam tidak ada bapaknya. Mana lagi keterangannya? Banyak orang bersuami istri bertahun-tahun tidak beranak. Kalau memang bapak ibu kita yang menjadikan kita ini, maka bagaimana dengan orang yang suami istri bertahun-tahun sudah berkeluarga tapi tidak dapat anak? Berarti dia tidak bisa membuat anak. Tapi banyak orang yang bersuami istri itu beranak karena anaknya dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Mana lagi keterangannya? Banyak anak-anak yang lahir buruk rupanya. Lahir buruk rupanya. Kalau memang bapak ibunya yang menjadikan dia, menciptakan dia, maka akan diukir, dibuat seindah-indahnya, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, dan seputih-putihnya. Kalau memang ciptaan orang tuanya. Bapaknya terkejut, waktu menentang, kok jadi kayak gini? Gitu. Yang diharapkan itu putih, mancung,
ganteng, iya gagah, pokoknya sempurna. Pas lahir mana pendek, hitam. Berarti bukan bodoh pula. Orang tuanya pasti tidak ingin anaknya itu seperti itu. Tapi apa daya? Karena memang bukan dia yang menciptakannya. Nah, cuman kadang-kadang kita galak lupa asal kejadian itu. Buruk bagaimana? Buruk yang tidak diingini oleh ibu bapaknya. Seperti apa buruknya itu? Ada yang tidak bertangan. Mana lagi? Macam-macam yang kita lihat sendiri dan yang dari berita-berita atau khobar-khobar. Jadi kita tengoklah macam-macam ciptaan Allah. Dan ada seorang yang baru menunaikan ibadah haji. Jadi dia melihat ada makhluk ciptaan Allah itu cuma bulat deh. Bukan bulan bintang, bulat deh. Dan pakai tangan terus. Ada yang menolong dia tidak mau, ada yang mau ngangkat dia tidak mau. Wah, bagaimana luar biasanya Allah memperagakannya. Gelondong dia keliling Ka'bah itu 7 kali sampai selesai. Nah, tentu banyak lagi contoh bermacam-macam ciptaan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan daripada kedua orang tuanya. Apa salahnya kalau wajib atas Tuhan mengadukan mungkin tadi selain Allah itu wajib hukumnya. Jadi bertukar ketetapan mungkin kepada ketetapan wajib. Apa salahnya kalau wajib atas Tuhan tidak mengadukan mungkin? Bertukar pula ketetapan mungkin kepada ketetapan wajib. Bagaimana ketetapan mungkin? Tetap boleh ado dan boleh tidak ado. Yang namanya mungkin atau selain Allah itu bisa ado, bisa tidak ado. Apa artinya? Tetap boleh ado, boleh tidak ado. Tidak mesti tetap adonya atau tiadonya. Bagaimana pula ketetapan wajib? Yang tetap wajib ado. Kalau wajib itu pasti ado. Apa artinya? Yang tetap wajib ado tidak bisa bertukar kepada tidak ado. Apa salahnya? Ketetapan mungkin bertukar pada ketetapan wajib. Yang tetap itu tidak bisa bertukar sekali-kali. Apa salahnya kalau yang tetap itu bisa bertukar menukar, yang bisa bertukar menukar yang tetap itu apa namanya? Inilah yang dinamakan qalbul haqaiq, yang mustahil. Jadi bertukar nanti, hakikat itu bertukar. Cobalah buat umpamanya yang nyata pada kita, seperti ibu kandung kita. Ibu kandung kita. Bagaimana ibu kandung kita? Mesti tetap perempuan yang melahirkan kita. Yang namanya ibu kandung itu pasti perempuan yang melahirkan kita. Ibu kandung tidak bisa ditukar dengan perempuan yang lain. Iyo pasti dan mesti tidak bisa sekali-kali. Apa artinya tidak bisa? Tidak bisanya itu yang bukan melahirkan kita, Apa salahnya kalau mustahil itu mengadukan mungkin? Menyalahi pendapatan khawasil khamsah. Apa sebab dikatakan menyalahi? Karena mungkin itu nyato adonyo. Dengan apa nyato adonyo? Merasukan mungkin ini itu dengan khawasil khamsah. Apa itu khawasil khamsah? Panca indera yang 5. Mana panca indera yang 5? Lihat keterangannya di awal kitab ini. Jadi ada dengan mata, dengan telinga, dengan mulut,
dengan pengucapan, penciuman, kemudian perabaan. Apa salahnya kalau dikatakan mustahil atas Tuhan mengadukan mungkin? Benar. Tidak salah kalau dimaknakan kepada harus. Harus bagaimana? Tidak mengadukan mungkin itu harus pada Tuhan, bukan wajib. Apa salahnya kalau dimaknakan kepada wajib? Tidak betul dan tidak benar sekali-kali. Mungkin itu dia tetap harus. Apa jalannya tidak betul dan tidak benar? Karena tidak mengadukan mungkin itu tidak wajib pada Tuhan. Apa salahnya kalau dikatakan wajib, jadi bertukar ketetapan mungkin pada ketetapan wajib. Apa salahnya kalau bertukar yang tetap mustahil bertukar? Dia sudah tetap, itu tidak mungkin bertukar. Kalau begitu, hukum akal yang 3 tidak bisa bertukar-tukar. Iya. Jadi wajib, mustahil, harus, itu tidak bisa bertukar-tukar. Bagaimana mestinya? Itu hukum akal yang 3, mesti tiap-tiap satu tetap di atas maknanya. Wajib, apa ketetapannya? Mesti ada. Mustahil, ketetapannya apa? Mesti tidak ada. Harus, apa ketetapannya? Mesti ada atau tiada. Berapa perkara yang diperdapati dari keterangan yang tersebut itu? 3 perkara. Pertama apa? Mengadukan atau tidak mengadukan mungkin itu tidak wajib atas Tuhan, tetapi hukumnya cuma harus untuk mengadukan mungkin ini. Kedua apa? Mengadukan atau tidak mengadukan mungkin itu tidak mustahil atas Tuhan. Jadi dia tetap harus. Ketiga apa? Mengadukan atau tidak mengadukan mungkin itu pasti harus pada Tuhan. Mana dalil keterangan? Mana dalil keterangan harusnya dari Quran? Allahu yakhluqu may yasha. Apa maknanya? Bermula Tuhan itu menjadikan apa-apa sekehendaknya. Mana lagi dalil dari keterangan harusnya dari Quran? Innallaha yaf'alu ma yurid. Apa maknanya? Bahwasanya Tuhan memperbuat akan apa-apa yang Ia mengendakinya. Mana lagi dalilnya harus itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, kana malam yasha lam yakun. Apa makna Masya Allah? Karena apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan niscaya adanya. Apa makna malam yasha lam yakun? Apa-apa yang Tuhan tidak menghendaki niscaya tidak adanya. Nah, ini di dalam kita menghadapi aktivitas kita sehari-hari, supaya jangan bimbang ketika mungkin rencana kita tidak tercapai, itu berarti sebenarnya Tuhan tidak menghendakinya. Pun ketika tercapai, jangan sampai kita memborong prestasi itu untuk diri kita. Kita katakan kita hebat, strategi yang udah betul lah kata aku. Ini berarti ngambil wilayah Tuhan. Jadi kalau gitu macam mana? Bahwa kita kembalikan apa-apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki Tuhan tidak terjadi. Kembalikan. Termasuk ibadah-ibadah kita ini. Kalau tak diizinkan Tuhan, kita sembahyang, maka dapat bisa ditidurkannya begitu. Nyenyak lah, lewat, tidak terlaksana. Ngaji kita pada malam hari ini, duduk kita pada malam hari ini, datangnya, mulainya, ini semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kita mulai seperti biasa? Jam
20, 30. Kita tidak tahu, inilah ketetapannya yang mesti harus kita terima. Nah, jadi dengan bermodalkan tauhid ini, itu hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Kenapa? Allah, perbuatan Allah yang Maha Esa di dalam perbuatannya itu berbuat yang terbaik untuk keadaan kita pada hari ini. Ngapa kita tidak jadikan kita orang yang kaya, dan dijadikan pejabat, dan dijadikannya orang yang hebat? Apakah Tuhan tidak setuju kita jadi orang kaya? Bukan. Masalahnya bukan tidak setuju. Atau dijadikan pejabat? Bukan juga. Bukan Tuhan tidak suka kita jadi pejabat. Tetapi kalau seandainya dijadikan orang kaya, udah ngaji lagi gitu nih. Udah ngaji lagi. Makanya yang ngaji ini susah-susah kayak ini. Apalagi pejabat. Dan tuh pejabat ada yang ngaji dah. Kenapa sibuk oleh protokolernya? Jam sekian harus teduh, jam sekian harus menerima tamu, jam sekian harus ke sini, harus situ, meresmikan ini, meresmikan itu. Kapan lagi dah ngaji? Maka mana ada yang ngaji? Paling tinggi mungkin yang ngaji ini RT mungkin. RT lah paling tinggi. Palura ada RT. Kalau pun datang sekali baik. Pas lagi susah baik kan. Pak Camat, apalagi kalau Pak Camat kata sana jangan ditanya lagi kan, no? Oh Pak Camat ada, cuma sudah pensiun. Lah pensiun. Kalau pensiun, kalau masih dinas, dah gugur. Iya, untung sudah pensiun jadi nggak? Alhamdulillah. Cuma jangan pulau waktu masih jabat, nak berencana pulau. Kagelah kalau sudah pensiun, aku udah ngaji. Kalau pensiun, kalau mati lah, tidak sempat pensiun lagi bagaimana? Apa makna malam yasalam yakun apa yang Tuhan tidak mengendaki di saya tidak adoyo. Dari awal kitab sampai di sini berapa pelajaran jumlahnya? 41. Mana dia yang 41 itu? 20 sifat wajib Allah, kemudian 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jais, sifat jais Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana keterangannya? 20 sifat wajib, mana lagi 20 sifat mustahil, dan mana lagi 1 yang harus atau jais. Yang 41 apa namanya? Aqaidul iman billah. Ini akidah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna aqaidul iman billah? Yang diyakinkan dengan percaya buat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib wujud itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini macam mana? Nampak. Nah ini harus dipelajari makna dari wujud. Kalau kita apa? Kita ini kalau dikatakan pun adonya cuman majazi, bukan yang hakiki. Artinya adonya kita ini diawali dengan ketiadaan. Tahun 50-an kita belum ada. Sekarang ada. Besok pagi atau sebentar lagi belum tahu ada lagi. Nah yang dikatakan wujud tidak mengenal yang seperti itu. Dia ada sejak mulanya dan tidak ada akhirnya. Akal kita ini pakai awal dan pakai akhir. Maka kalau seandainya kita terganggu dengan ayat-ayat Tuhan, mana ayat-ayat Tuhan? Ada ayat lafziyah namanya, ayat yang termaktub dalam mushaf itu. Kemudian ada ayat kauniyah, mana ayat kauniyah yang kita saksikan ini. Semuanya alam yang kita saksikan ini, makhluk-makhluknya, ini ayat kauniyah. Kalau kita terganggu dengan ciptaan ini, berarti kita belum mengenal yang menciptakan. Ciptaan ini akan menyampaikan kita kepada yang menciptakan. Bagaimana kita lihat? Kita bikin pendopo ini
ukuran 6,5 kali 9 bukan main banyak tiang, kokoh supaya jangan rubuh dan jangan hancur ketika terjadi sesuatu. Terbayang nggak kita bagaimana Allah membentangkan langit ini yang luasnya tiada terhingga, tidak pakai tiang. Konstruksi siapa yang bisa memikirkan seperti ini? Kalau tidak zat yang luar biasa. Siapa yang bentangkan ini? Kita saksikan rambutan. Kemarin kita ngaji sebulan yang lalu masih hijau dan rasanya masih pahit. Kemudian kita setiap hari kita mudik, tahu-tahu sudah besar jadi kuning jadi merah berisi, manis tak Mas? Manis, karena Abah sudah nyicip dari hijaunya. Manis. Siapa ini yang menginginkan? Siapa yang ngasih gulanya? Siapa yang ngasih dagingnya? 2 batang rambutan, sebelah situ dan sebelah sini, hidup di tanah yang sama, makan makanan yang sama. Yang satu manis, yang satu masam. Yang satu enak, yang satu kurang enak. Siapa yang memberikan rasa ini? Jadi apapun yang kita saksikan dengan khawasil khomsa, dengan panca indera yang lima ini, itu mudah-mudahan menyampaikan kita kepada yang menciptakannya. Nampak Lionel Messi hebat, Ronaldo hebat, kita terbayang atau sampai kepada yang menciptakannya. Alangkah hebat yang memberikan ilmu kepada si Ronaldo, jadi kita tidak terhijab dengan ciptaan ini. Justru ciptaan ini membantu kita untuk sampai kepada Sang Pencipta. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan kita tidak dilarang untuk menyaksikan seluruh ciptaan ini, tetapi jangan berhenti sampai di situ, jangan stop, jangan takjub sampai di situ, teruslah berjalan untuk melihat siapa yang menciptakannya. Aqidatul iman billah ini ada tambahan lagi atau tidak? Ada. Berapa lagi tambahannya? Kata Tuan Syekh Marawi ada 9 lagi. Mana itu yang 9? 5 akidah. Ada diterangkan di dalam sifat istighna, di dalam sifat istighna. Apa arti terkandung di dalam sifat istighna? Bisa dipahami daripada sifat istighna. Mana itu yang 5 akidah itu? Pertama, wajib menghasuci Tuhan daripada mengambil faedah, mengambil manfaat. Faedah apa? Faedah yang diperbuat atau yang dihukumkan kepada hambanya. Kita dihukumkan sembahyang, dihukumkan puasa, dihukumkan zakat. Maha suci Tuhan daripada mengambil faedah itu balik ke kita lah. Untuk kita lah, Tuhan tak perlu. Kita mau menyembah Tuhan, Tuhan tidak bertambah mulia. Kita mau maksiat kepada Tuhan, Tuhan tidak berkurang kemuliaannya. Seperti mana yang dihukumkan kepada hambanya, mesti sembahyang, kalau tidak sembahyang berdosa besar. Kedua apa? Mustahil Tuhan mengambil faedah. Faedah apa? Faedah yang diperbuatnya atau yang dihukumkannya kepada hambanya. Yang ketiga apa? Sesuatu mungkin wajib tidak memberi bekas. Nah, ini dia dalilnya. Mungkin, mana yang dikatakan mungkin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa memberi faedah, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Siapa yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita bilang gara-gara dia. Nah, ini yang mengelincirkan daripada tauhid. Jadi sesuatu yang mungkin itu tidak bisa memberi bekas. Siapa yang bisa memberi bekas? Siapa yang bisa memberi bekas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sering dalam kehidupan sehari-hari, kita mengantar
orang rumah kita atau keluarga kita umpamanya bawa ke rumah sakit, kena sakit, ingin berobat sebagai langkah ikhtiar. Sampai di rumah sakit, ketika akhirnya diambil tindakan, dan lama dokternya keluar, akhirnya wajahnya sedih, keluarganya tolong. Begitu kumpul, kami sudah berusaha, tetapi Tuhan menentukanlah lain. Itu kalau mati. Cuma kalau sukses, kalau berhasil, ini kita obat yang paling bagus ini, yang kita gunakan sama ibu. Kalau tadi itu sudah kritisnya, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi begitu kita injeksi, pakai obat yang harganya 15 juta ini, tengok memberikan hasil. Mulai dia ngambil peran, ngambil hasil. Tapi kalau mati, ini dikembalikan kepada Tuhan. Kita ini pun kayak itu juga. Waktu senang, waktu lapar, waktu sehat, lupa sama Tuhan. Tapi waktu sakit, mulailah balik ke Tuhan. Tidak kurang ajar gitu nih. Yang susah-susah dibalikkan ke Tuhan. Yang enak-enak kita dewek nantinya. Tidak memberi bekas dengan aponyo, dengan kekuasaannya yang diberi Tuhan padonyo. Keempat, sesuatu mungkin mustahil, sesuatu mungkin mustahil memberi bekas. Mustahil memberi bekas. Selain Allah tidak bisa memberi bekas, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak bisa memberikan mudarat. Mustahil memberi bekas dengan aponyo, baik dengan kekuasaannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi kalau seandainya kita pun datang ke kiai, guru tolonglah guru, keluarga sakit, minta tolonglah guru, tawarai guru. Apa kata gurunya, sama lah kita ini sama-sama bisa juga. Aku tidak bisa menyembuhkan kita minta ke Tuhan lah sama-sama. Minta berdoa Tuhan, ya Allah, ada orang yang berhajat kepadaku dan aku tidak kuasa, untuk Engkau lah yang kuasa. Supaya yang datang nih puas, nyaman, agak cium-cium dikit. Gaya tutup. Ada bagian. Tidak bisa untuk memberi bekas dan memberikan manfaat. Tetapi biasanya para guru itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dulu diajari, pas kita mau minum, bekas guru, bodoh kata dia, apa kita nggak minum ini? Dia lah guru ngambil berkahnya, kau bikin dewe lah berkah kau dewe. Kau dari kecil kayak inilah besar kayak gini, inilah yang dikatakan karomah itu. Dari kecil bisa besar, ala pandai, pintar, itulah karomah. Jadi jangan berharap yang macam-macam. Yang kelima tidak wajib atau mustahil atas arus mengadukan atau tidak mengadukan mungkin. Bagaimana mestinya hanya harus saja. Mana yang 4 lagi terkandung di dalam sifat iftikor. Apa artinya terkandung di dalam sifat iftikor? Bisa dapat dipahami daripada sifat iftikor. Mana yang pertama? Wajib sekalian alam bersifat dengan baharu. Apa arti baharu? Baharu itu adalah rusak binaso. Apa artinya baharu? Adonya didahului dengan tiado. Seperti contohnya kita. Dulu kita tidak ado, sekarang ado. Kedua mustahil sesuatu alam bersifat dengan qadim. Ketiga si baharu wajib tidak memberi bekas. Ini kalau kita nih wajib tidak memberi bekas.
tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat dengan zatnya. Yang keempat apa? Mustahil si baharu memberi bekas dengan zatnya. Berapa jumlah akidah semuanya? 50 akidah buat mengenal Tuhan. Adakah atau tidak akidah yang paling ringkas, yang paling cepat buat mengenal Allah ini? Buat ulama-ulama yang besar-besar, yang alim-alim, aduh. Mana itu akidah yang paling ringkas? Buat mengenal Tuhan, hanya la ilaha illallah. Bagaimana jalannya? Maka bisa berakidahkan la ilaha illallah saja, karena akidah yang 50 ada terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Apa artinya terkandung? Apa arti terkandungnya? Akidah 50 dapat dipahami dari makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Apa maknanya? Tidak ada, tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Apa arti tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah? Hanya Tuhanlah sendiri yang disembah dengan sebenar-benarnya. Apa arti yang disembah dengan sebenar-benarnya? Dimuliakan dengan sebenar-benar mulia. Bagaimana memuliakan Tuhan dengan sebenar-benar mulia? Bahwa kita etikotkan, kita yakinkan sekalian yang lain daripada Tuhan, semuanya itu di bawah perintah Tuhan. Selain Tuhan, di luar Tuhan, semuanya itu di bawah perintah Tuhan atau di bawah kekuasaan Tuhan. Apa sebab maka demikian itu? Karena ada pada Tuhan sifat iftikor, istilna dan sifat iftikor. Bagaimana ringkasnya makna istilna dan iftikor? Allah tidak berkehendak kepada alam dan alam berkehendak kepada Allah. Amat mulia kalimat la ilaha illallah, ya memang paling mulia. Maka dikatakan afdolu. Ini kalau di dalam ilmu kalam, afdolu ini dia sigotnya sigot bentuk kalimatnya itu mubalaghah, bersangatan. Afdolu, ahsanu. Kalau hasan itu baik, kalau ahsanu itu terlebih baik. Kalau fadlun itu utama. Tapi kalau afdalu itu paling utama. Makanya orang kalau berzikir itu afdalu zikri, seutama zikir, kata dia. Fa'lam, ketahuilah oleh engkau annahu, bahwasanya yang paling utama zikir itu la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang orang ketika nak mulainya itu tidak tahu. Apa dikenal nama-nama la ilaha illallah. Tidak ada diresapi dan tidak dipahami apa sih sebenarnya mukadimah dari itu. Seutama zikir. Kalau bahasa kita itu ketahuilah oleh kamu sekalian. Kalau nak ketahui ini berarti nak dipelajari, nak digali, nak didalami. Fa'lam, perintahnya fi'il amal. Fa'lam, ketahuilah oleh engkau, oleh kamu, bahwasanya dia adalah la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena apakah amat mulia kalimat la ilaha illallah itu? Akidah buat mengenal Tuhan ada terhimpun di dalam maknanya. Mana dalil bahwa la ilaha illallah itu paling mulia? Ada tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha
illallah. Apa maknanya? Semulia-mulia aku yang aku baca dan nabi-nabi dahulu sebelum aku daripada aku ialah la ilaha illallah. Dan para nabi pun itu di dalam syiar menyebarkan agama ini yang disampaikannya pertama adalah la ilaha illallah. Mana lagi hadisnya? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Apa maknanya? Semulia-mulia zikir ialah la ilaha illallah. Makanya di dalam perjalanan kita yang orang yang berjalan dari bawah ini dianjurkan untuk melazimkan atau membiasakan daripada mewiridkan zikir la ilaha illallah. Ada dikatakan di awal dulu 70.000 kali, bisa sekali duduk, bisa diatur, tapi tidak pernah kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Sudah tidak kita selesaikan target ini. Tujuannya apa? Untuk membuka kerak-kerak yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita sulit mendapatkan pelajaran? Kenapa kita susah di dalam berjuang agama ini? Karena hati kita masih banyak diseliputi oleh kotoran-kotoran, oleh penyakit-penyakit. Mudah-mudahan ini kita masih sudah berulang kali ini disampaikan dan waktu juga terus berjalan. 2023 lagi tertinggalkan, dan kalau kita masih tunda lagi, kita udah tahu apakah masih bisa kita menghabiskan kalender ini ataukah cuman di bulan ini. Kita sudah semakin di ujung daripada hayat kita. Kalau tidak dimulai, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Siapa lagi yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain? Mulailah untuk mewiridkan la ilaha illallah. Kalau kita cuma ngarapkan di sini baik, paling banyak itu cuma 200, 300, sekali 100. Ini memang harus mujahadah pribadi. Jadi ibarat kapal yang sedang diperbaiki, itu la ilaha illallah itu adalah menggodam daripada karat-karat yang ada di dinding kapal itu. Waktunya lama, bahkan sampai nanti mendalam daging, sampai Allah bentangkan, Allah bukakan sesuatu yang memang hanya kita lah yang pernah mengalaminya, dan itu tidak bisa diungkap, tidak bisa diceritakan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, yang ada cuma orang pemalas. Tidak ada orang yang miskin, yang ada itu orang pemalas. Apa pemalasnya? Tidak mau begawi, baik zohir maupun batin. Lebih-lebih batin. Apa lagi hadisnya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Apa maknanya? Bermula anak kunci surga ialah la ilaha illallah. Mana lagi hadisnya? La ilaha illallah sama berjannah. Apa maknanya? Bermula la ilaha illallah itu ialah harganya surga. Mana lagi hadisnya? Man qalaha sab'inal alfa marratan. Ini dia dalilnya, kalau tidak juga percaya. Kana lahu fidaan minan nar. Apa maknanya? Siapa yang membaca 70.000 kali, siapa yang membaca la ilaha illallah ini 70.000 kali, adalah dia menjadi penebus daripada api neraka, atau haram jasadnya disentuh api neraka. Adalah kesempatan. Jangan-jangan kita dipanjangkan umur, belum juga ditarik-tarik, karena masih tergadai gitu nih. Untuk modal belum dibalikan ke Tuhan, kita masih membawa kesyirikan. Dikasih kesempatan, ayo ngaji lah disuruh, cara nebusnya macam mana. Bahkan dikatakan di dalam hadis tentang zakat diri. Mana dia zakat diri?
Apakah zakat fitrah? Tidak. Zakat fitrah itu untuk menempel daripada cacat-cacat puasa kita. Kita puasa tapi masih ngomongin orang. Kita puasa masih membayangkan berbagai macam. Nah itu zakat fitrah fungsinya untuk menempel itu. Tetapi mana yang zakat diri? Jangan-jangan kita ini kalau ada yang 70 tahun itu 70 tahun tidak pernah bayar zakat diri. Apa zakat diri? Nabi mengatakan atu zakata abdanikum bikauli la ilaha illallah. Tunaikan, bayar zakat atas diri kamu kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan-jangan kita ini masih tergadai inilah, maka belum diizinkan balik, bayar dulu utang, bayar karcis dulu, biar kita bisa segera balik menghadap Tuhan. Kita ditakut menghadap Tuhan, takut orang rindu, kepingin bagaimana ingin berjumpa dengan Allah. Kalau kita ditakutnya, masih tergadai inilah, masih cinta kita masih banyak yang mengikat kita. Mohonlah dengan Allah untuk menuntaskan ini. Carilah waktu, carilah kesempatan, atau diangsur, dihitungnya. Kalau saya hitung tidak lebih dari 5 jam, dibayangkan 5 orang dah sampai yang bisa menuntaskannya. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan apa yang kita pelajari. Makanya tarekoh kita ini tarekoh ilmu dan amal. Tuntut ilmunya baru beramal dengan ilmu yang dituntut. Kalau kita ini belum ada pengaruhnya, belajar tinggal dibelajarlah, amal tinggal diamal. Nah ngikuti pelajaran itu tidak ada urusan, kayaknya tidak ada pengaruh bagi kita, hanya formalitas belako. Nah ini berarti salah ngaji kita ini. Kenapa? Tujuan kita belajar ini biar kita berpengetahuan dan kita beramal dengan pengetahuan itu. Ini amal pengetahuan kita dewe lah, nak ikut siapa lah. Yang penting aku beramal. Pacara Tuhan tahulah amal kita tidak terima. Kenapa? Udah ada memenuhi syarat-syaratnya, walaupun syaratnya tidak terpenuhi. Jadi itu di dalam kitab yang di logo kita itu ilmu dan amal. Menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita tuntut. Mana lagi hadisnya? Laki itu mau tikun la ilaha illallah. Apa maknanya? Ajarilah orang yang hampir mati itu dengan ucapan la ilaha illallah. Mana lagi hadisnya? Man dakhala qabra bila ilaha illallah khalasahullahu minan nar. Apa maknanya? Siapa-siapa yang masuk kubur dengan la ilaha illallah dilepaskan daripada api neraka. Apa maksudnya ini hadis? Orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dilepaskan daripada api neraka. Siapa-siapa yang ngaji, yang belajar semasa hidupnya akidah 50 ini dihindarkan daripada api neraka. Nah, terus meloncat ini ke halaman apa maknanya? Siapa akhir penghabisan perkataannya la ilaha illallah niscaya masuk surga, dijamin masuk surga. Nah, jadi apalagi kita sudah bisa melazimkannya dalam jalan kita, tegak kita, duduk kita, la ilaha illallah. Nah, teruslah dalam kesendirian kita. Nah, kalau seandainya la ilaha illallah panjangnya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, teruslah isi di waktu-waktu senggang kita. Nah, mudah-mudahan kita
diberikan kesempatan oleh Allah sehingga waktu-waktu sisa di penghujung-penghujung umur kita ini Allah jadikan kita orang yang hati, orang yang mengamalkan dan dizikirkan daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk yang akan datang itu, untuk yang akan datang, berapakah akidah buat mengenal Rasulullah? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.